Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, tinggal beberapa hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2020. Saya percaya kita semua ada, itu semua karena anugerah Tuhan, itu semua karena pertolongan Tuhan dan Allah Immanuel itu yang senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Dan saya percaya kehidupan kita sangat membutuhkan Tuhan lebih dari segalanya. Sebab itu di ujung tahun 2020 ini, apa yang bisa kita ungkapkan dari keberadaan hidup kita? Hanya bisa kita mau bilang, dialah sahabat kita, dialah sobat kita, namanya Yesus yang tidak pernah tinggalkan kita. Biar pujian ini membawa kita terus masuk di dalam sukacita mengakhiri tahun 2020 ini. Hanya Yesus yang menjadi pegangan hidup kita, kekuatan kita, sandaran kita di dalam setiap keberadaan hidup kita. Kita mau bilang ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus yang selalu setia di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, nama Yesus yang selalu hiburku. Katakan ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, nama Yesus yang selalu hiburku. Panggil namanya, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang selalu hiburku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang selalu hiburku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang selalu hiburku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat nama Yesus yang begitu setia buat kehidupan kami, buat keluarga kami, bahkan semua umat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Kami mengucap syukur Bapa, kalau tinggal beberapa hari lagi kami masih ada di tahun 2020, di penghujung tahun ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, campur tangan Tuhan, bahkan kesetiaan-Mu yang menyertai kehidupan kami. Sehingga kami boleh mengalami kemenangan, kekuatan, kemampuan, itu semua karena anugerah-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau tetap terus bersuka cita, karena Tuhanlah yang akan terus memberikan kami kemenangan, kekuatan di tengah-tengah keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Semua yang ada di rumah katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Baik, biarlah kita tetap terus menjadi keluarga yang dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Saya percaya kalau keluarga-keluarga Kristen, keluarga umat Tuhan,
GBI Jelut Utama 4 dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Sebab itu pujian ini katakan, ku cinta keluarga Tuhan. Ya, ku cinta keluarga Tuhan. Tidak ada kata lain, kita saling mencintai satu dengan yang lain. Orang tua sayang anak, anak mencintai orang tua, maka seluruh jemaat Tuhan mengasihi keluarganya dengan penuh sukacita. Ya, haleluya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi katakan, ku cinta keluarga Tuhan, berjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita lihat keluarga kita, ku lihat di wajahmu kemuliaan Allah. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Allah. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Kita lihat wajah keluarga kita, bilang, ku lihat di wajahmu kemuliaan Allah. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi bilang, ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Haleluya. Saya percaya hanya kasih Tuhanlah yang membuat kita tetap memiliki kebaikan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Sebab itu pagi ini, sebelum kita terima kebenaran firman Tuhan, kita mau bilang, ku ada sebagaimana ku ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebisaan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Biar pujian ini menjadi doa kita di penghujung tahun 2020 ini. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Sekali lagi bilang, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari
pemeliharaan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Kau Allah yang ajaib, Allah yang besar, Allah yang layak terima segala pujian. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Ini kami Tuhan, kami percaya karena anugerah-Mu kami ada sampai saat ini. Karena kebaikan-Mu Tuhan, keluarga kami ada dalam pemeliharaan-Mu. Karena cinta dan kasih-Mu Tuhan, gereja-Mu masih ada sebagaimana adanya Tuhan. Tuhan anugerahkan, Tuhan limpahkan kebaikan dan kasih setia-Mu Tuhan, yang sungguh tiada hentinya bagi setiap kehidupan kami. Pagi ini Bapa, kami mau beri hati kami mau beri hidup kami mau beri keberadaan kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan, dan kami percaya firman Tuhan, pesan Tuhan di penghujung tahun 2020 ini Tuhan, sungguh-sungguh menguatkan hati dan iman kami kepada Bapa di surga. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita berada di penghujung bulan Desember, yaitu akhir tahun 2020 ini. Kita akan masing-masing memeriksa diri kita, apakah yang sudah kita lakukan, apakah yang sudah berhasil di dalam 2020, dan apa yang masih belum. Kita akan melakukannya hari ini tanggal 27 Desember 2020 karena ini merupakan minggu terakhir di tahun 2020. Oleh karena itu, mari kita masing-masing mendambakan apa yang kita inginkan pada tahun 2021 nanti. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu permulaan tahun 2020 yang sudah lewat, kita banyak sekali mendambakan hal-hal atau membuat program-program yang indah agar kehidupan rumah tangga keluarga kita berbahagia. Ternyata baru beberapa bulan berjalan di tahun yang baru itu ada kendala yang tidak kita inginkan, yaitu COVID-19. Sehingga apa yang kita dambakan untuk merasakan atau menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang berbahagia. Oleh karena itu saudara, sampai dengan akhir tahun 2020 ini di bulan Desember tanggal 27, mungkin banyak sekali hal-hal yang belum terpenuhi di dalam apa yang kita rencanakan pada tahun 2020. Tetapi mari kita rencanakan kembali di tahun 2021 ini. Kita akan merasakan atau mendapatkan keluarga yang berbahagia atau rumah tangga yang berbahagia, bukan tergantung dari situasi atau kondisi, tapi tergantung dari hati dan batin kita. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan sesama, kita harus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersama-sama membaca di dalam Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan 8. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang
akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Kita akan lanjut ayat yang ke-7. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, dia saudaraku, sebab ia takut mengatakan bahwa istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu, dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memasuki tahun 2021 ini, memang kita harus mempersiapkan diri kita untuk memasuki tahun yang belum kita jelas apa yang harus kita lakukan. Apakah pada waktu kita masuk di tahun 2021 nanti masih ada bencana, masih ada celaka, masih ada gangguan-gangguan seperti sakit penyakit COVID-19 itu. Oleh karena itu, kita harus berseru kepada Tuhan, kita harus dekat kepada Tuhan, kita harus taat kepada Tuhan. Karena apa, saudara? Setiap keluarga pasti memiliki harapan untuk mempunyai keluarga yang bahagia. Seperti kita semua sebagai keluarga, kita ada suami istri, juga ada anak dan orang tua, menginginkan suatu hubungan yang bahagia dan harmonis. Seperti apakah keluarga yang bahagia menurut firman Tuhan? Yang pertama, keluarga yang bahagia bukanlah keluarga yang tidak ada masalah. Jadi saudara dan saya, jangan pikir kalau kita berbahagia dalam kehidupan ini, kita tidak akan menemui masalah apapun juga. Tetapi kebahagiaan bukanlah ditentukan dengan situasi dan kondisi yang ada di luar, tetapi kebahagiaan itu ditentukan dari dalam hati kita. Ishak mengalami situasi dan kondisi kelaparan pada saat itu, tetapi bukan berarti itu menjadi suatu alasan untuk tidak bahagia. Firman Tuhan berkata, kemalangan orang banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dan dari semuanya itu. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal 34 ayat 20. Mengapa Tuhan mengizinkan permasalahan itu ada di dalam kehidupan kita? Karena pada saat kita mengalami permasalahan, justru di saat itulah kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga pada masa kesukaran itulah karakter dan respon kita terbentuk. Karena pada saat kita mengalami permasalahan, tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jangan pernah berfokus kepada masalah, tapi berfokuslah kepada Tuhan kita yang lebih besar dari masalah itu. Itu yang pertama, saudara yang dikasihi Tuhan. Keluarga yang bahagia bukanlah
keluarga yang tidak ada masalah. Yang kedua, kalau saudara memasuki tahun 2021 dan menginginkan keluarga saudara, rumah tangga saudara, dan saya mengalami suatu kebahagiaan yang daripada Tuhan, keluarga kita harus tetap menjaga kemesraan rumah tangga. Maksudnya kemesraan di sini adalah ada kasih sayang yang dari Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Kalau kita baca ayat 9 sampai 11 dikatakan, lalu Abimelekh memanggil Ishak dan berkata, sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku? Jawab Ishak kepadanya, karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia. Tapi Abimelekh berkata, apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi. Salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami. Lalu Abimelekh memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Ishak tetap mengasihi Ribka dengan setulus hatinya. Karena dia mengasihi Tuhan, dia pun harus mengasihi Ribka sebagai istrinya. Dalam kondisi kelaparan dan permasalahan, tetaplah Ribka dan Ishak mengalami suatu kebahagiaan yang besar karena Tuhan ikut campur di dalamnya. Jadi situasi masa yang sulit sekalipun tidak mengganggu akan kebahagiaan kita, asalkan kita mau turut akan kehendak Tuhan. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengalami keluarga yang berbahagia, yang pertama adalah keluarga itu tidak tergantung dari masalah yang ada dalam rumah tangga, atau tidak terlepas dari permasalahan rumah tangga. Yang kedua, keluarga berbahagia kalau keluarga kita tetap menjaga kasih sayang yang daripada Tuhan. Yang ketiga, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menabur sekalipun di tengah situasi yang sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ini sudah saudara lakukan di dalam kehidupan sehari-hari? Jangan sampai saudara katakan, bagaimana aku bisa memberi kepada orang itu sedangkan keluargaku sendiri sangat membutuhkan. Saudara jangan berpikir seperti itu, karena firman Tuhan mengatakan, berilah maka kamu akan diberi, dan terlebih berkat memberi daripada menerima. Kalau saudara lakukan itu, saudara akan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Jadi keluarga yang bahagia, yang ketiga adalah keluarga yang tetap menabur sekalipun di tengah situasi yang sulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahun 2020 yang akan segera silam, mungkin kita belum melakukan hal menabur ini, belum kita melakukan hal memberi ini kepada orang yang sangat membutuhkan. Tetapi saudara, jikalau hal ini saudara sadari, alangkah indahnya orang yang menabur dan memberi tanpa melihat keadaan dan situasi rumah tangga kita. Oleh karena itu tetaplah menabur, karena Tuhan melihat apa yang kita berikan kepada sesama kita yang sedang membutuhkan. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita pelit. Maksudnya, janganlah kita hitung-hitungan
Tapi berilah jikalau dengan ikhlas saudara untuk memberi, berilah. Ada 5 bahasa kasih dalam hidup ini. Yang pertama, tetap berkatakan hal yang positif yang mendukung bagi keluarga kita. Jangan sampai kita katakan, bagaimana saya bisa memberi orang yang membutuhkan, sedang saya sendiri tidak punya uang. Kalau saudara katakan hal yang negatif, saudara akan mengalami itu sungguh-sungguh dalam kehidupan saudara. Saudara tidak akan mempunyai uang. Tapi kalau saudara katakan, saya akan berikan karena saya tahu firman Tuhan itu hidup. Berilah maka kamu akan diberi. Yang kedua, mempunyai waktu yang berkualitas bagi keluarga. Jangan saudara kalau sudah main game, main komputer dan sedang sibuk dengan pekerjaan saudara, saudara lupa akan keluarga. Kadang-kadang anak-anak memanggil-manggil, Papa, lihat ini, aku mempunyai mainan yang bagus. Saudara cuek saja. Nah, hal itu yang membuat keluarga saudara tidak berbahagia. Jikalau saudara dipanggil istri, ayo Pak, kita makan bersama supaya kita benar-benar menikmati hal atau berkat Tuhan yang luar biasa ini. Nanti kamu makan aja dulu. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lakukanlah yang sesuai dengan firman supaya kita boleh mengalami keluarga yang berbahagia di tahun 2021 nanti. Memberi yang terbaik bagi keluarga. Saudara kalau memberi harus memberi yang terbaik. Ya, memberikan apa saja kepada istri, kepada anak-anak. Saudara harus memilihkan yang terbaik sehingga keluarga benar-benar berbahagia. Dan mereka boleh menceritakan hal itu kepada tetangga-tetangga, kepada teman-teman, bahwa saudara adalah suami yang terbaik. Oleh karena itu, lakukanlah. Yang keempat, sentuhan yang berarti bagi keluarga. Jangan sering menyakiti hati istri atau anak-anak. Itu sebagai seorang suami, sebagai seorang istri atau anak-anak. Jangan saling menyakiti, tapi berikan sentuhan kasih yang berarti bagi keluarga. Meskipun sesibuk apapun juga, kalau istri katakan, nanti antar saya ke toko ini karena saya sangat memerlukan. Saudara harus rela berkorban meninggalkan pekerjaan saudara. Saudara harus rela berkorban untuk waktu saudara, dan itu bisa dilakukan setelah saudara bertindak atas istri dan anak-anak saudara. Berilah sentuhan yang berarti, melayani keluarga dengan kasih. Jangan saudara melayani keluarga hanya karena mereka membutuhkan uang, tapi layani mereka dengan kasih, yaitu kasih agape, kasih tanpa bersyarat. Oleh karena itu, lakukanlah supaya keluarga saudara mengalami kebahagiaan yang luar biasa di tahun 2021 nanti. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang suka kedamaian. Itu yang keempat. Saudara, jikalau saudara sebagai anak-anak Tuhan, saudara harus menyukai kedamaian itu. Jangan suka ngambek, jangan suka marah, jangan suka diaman, tetapi lakukanlah dengan kedamaian, dengan senyum, meskipun hati dipenuhi dengan kekecewaan atau hal-hal yang menyakitkan. Tapi lakukanlah supaya ada damai sejahtera dalam rumah tangga. Yang kelima, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tidak menjauh dari Tuhan. Kenapa saudara?
Saudara, seandainya saudara sudah berumah tangga, sudah berkeluarga, sudah punya anak, saudara jangan melupakan mezbah keluarga. Kita harus bersama-sama menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan renungan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan bersama-sama dalam keluarga. Sehingga setiap kali kita ada kendala apapun juga, kita selalu diingatkan akan firman Tuhan yang kita sudah lakukan setiap saat dalam keluarga, yaitu mezbah keluarga. Oleh karena itu, lakukanlah di dalam tahun 2021 nanti. Saudara menginginkan keluarga yang berbahagia, pasti akan tercapai pada akhir tahun 2021 nanti. Saudara catat, apakah keluarga saudara sudah berbahagia atau belum. Jangan sampai kalau sekarang gagal, tahun yang akan datang gagal juga. Oleh karena itu, ingat selalu bahwa keluarga yang bahagia bukan keluarga yang tidak ada masalah. Tapi masalah boleh ada, Tuhan memberikan jalan keluar. Yang kedua, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menjaga kemasyarakatan rumah tangga. Jadi keluarga yang tetap menjaga kasih Allah di dalam rumah tangga. Yang ketiga, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tetap menabur sekalipun di tengah situasi yang sulit. Yang keempat, keluarga yang bahagia adalah keluarga yang suka berdamai, bukan suka yang cembetut-cembetutan, suka diam-diaman, suka ya begitulah, cari menang sendiri, bukan. Tapi keluarga yang bahagia adalah keluarga yang tidak menjauh dari Tuhan. Itu yang nomor satu. Jangan sampai keluarga saudara menjauh dari Tuhan, tapi tetaplah takut akan Tuhan dan gentar akan Tuhan, supaya keluarga saudara menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati Tuhan, dan mengalami kebahagiaan di dalam keluarga dan rumah tangga saudara selama tahun 2021. Meskipun banyak masalah yang akan terjadi, tetap Tuhan beserta saudara semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Kita akan tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami untuk masuk di tahun 2021 nanti. Semua keluarga, terlebih keluarga Kristen, mendambakan Tuhan, keluarga yang berbahagia. Jikalau tahun 2020 mereka gagal untuk membahagiakan keluarganya, tetapi biarlah di tahun 2021 dengan permasalahan apapun juga yang harus dihadapi, mereka tetap akan menikmati keluarga yang berbahagia. Terima kasih Tuhan, karena Engkau ada di tengah-tengah mereka semua, terutama keluarga GBI Jelut 4. Tuhan, Engkau berkati mereka semua, agar kebahagiaan dalam keluarga, setiap keluarga GBI Jelut 4 akan mengalami kebahagiaan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, yang patut dipuji, yang patut disembah, dan layak dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita tadahkan tangan kita, agar Tuhan menurunkan tangannya untuk memberkati kita semua.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah saudara yang dikasihi Tuhan dengan berkat kasih karunia daripada Allah Bapa kita, berkat damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Nikmatilah berkat Natal dan berkat akhir tahun 2020 untuk kita memasuki tahun 2021 dengan berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan, yaitu kebahagiaan rumah tangga dan keluarga. Haleluya, amin.